Jam sudah menentukan. Kita mulailah ya untuk menguji tesis saudari Ella. Ella dalam bahasa atau Allo dalam bahasa Yunani yang lain. Jadi yang lain. Ella Angelina Bursubakti, kita awalilah dengan doa. Silakanlah kita mulai dengan doa ya. Terima kasih Tuhan buat berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami dipertemukan di ruangan ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kami. Dan Tuhan sebentar lagi kami memulai menjejol kami dan memberkati dan juga khusus buat hamba Tuhan yang memberkati supaya kami dapat lebih luar biasa lagi dalam menyelesaikan menjejol ini dan juga memberkati para dosen-dosen yang berkumpul di sini dan kami memberikan mereka hikmat supaya mereka juga dapat memberikan pengetahuan yang benar kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih kepada Ella. Pembimbing tesis ini adalah Dr. Muhammad Wijaya Tarijan. Demikian juga Roh Mupasu Sinada. Hanya ibu itu tidak hadir karena in remote area. Jauh dia, di Jakarta dia. Sehingga saya sebagai enacting, sebagai moderamen. Moderamen. Ya tentu nanti pembimbing pertama memberikan arahan-arahan atau kita berikan kesempatan kepada pembimbing pertama. Enggak maksudku ada yang mau kamu sampaikan. Ya, oke, baiklah kalau begitu. Dan penguji ada Dr. Ramli Harahat, Dr. Chan Moknar, dan Dr. Batara Siombe. Nah, dalam rangkaian ujian meja hijau ini kami berikan dulu kesempatan 5 menit kepada saudari Ella untuk mengelaborasi, memaparkan apa sebenarnya persoalan, apa yang kau temukan, dan apa sebenarnya kontribusi dengan menguak perkembangan sejarah rumah sakit Kusta Lau Simomo ini, dan apa potensinya dalam kehidupan, apakah bergereja, apakah masyarakat saat ini ya. Oke, bisa kau tangkap ya? Oke. Kami berikan waktu 5 menit. Silakan. Terima kasih Pak. Menurut saya itu sejarah perkembangan Kusta Rumah Sakit Oshimomo. Jadi seperti yang saya cantumkan juga di tesis saya bahwa IPL, IPB dan juga di sejarah gereja dan juga di Karo khususnya orang yang terkena penderita kusta itu adalah orang yang dianggap terkena kutuk atau terkena tulah. Oleh sebab itu orang yang menderita penyakit kusta itu dijauhkan atau marginalkan oleh orang-orang sekitarnya. Jadi ada juga pernah terjadi suatu hari orang yang terkena penyakit kusta itu dibakar hidup-hidup oleh masyarakat sekitar gitu. Dan di situ saya ingin melihat bahwa bagaimana para NZG berusaha melayani orang-orang yang menderita kusta pada saat itu, karena orang-orang yang menderita penyakit kusta tidak hanya masalah kesehatan fisik dan juga masalah ekonomi, tapi mereka juga menghadapi permasalahan yaitu masalah mental yang mereka alami. Jadi Pendeta Van den Berg sangat berusaha memulai pelayanan kepada para penderita kusta. Yang pada saat itu awal Pendeta Van den Berg itu melayani para penderita kusta pada tahun 1906. Banyak sekali masyarakat Karo di sekitar tersebut menolak atau merasa terganggu dengan pelayanan yang dia lakukan. Jadi
ketika itu terjadi perundingan atau rapat para asisten Westerberg pada saat itu dan pemerintah pada saat itu, dan berundingkan bahwa melakukan pembangunan di pemukiman Losimomo. Kenapa di Losimomo? Karena Losimomo memiliki tanah yang luas dan jauh dengan perkampungan masyarakat sekitar, dan di Losimomo terdapat mata air yang langsung diserap oleh tanah. Jadi itu alasan mengapa dibuat di Losimomo. Jadi setelah banyak sekali para NZG bertaruh nyawa, memberikan pelayanannya sepenuhnya kepada para penderita Losimomo, tahun 1948 peralihan terjadi ketika Tanah Karo dikuasai oleh tentara Belanda. Jadi Rumah Sakit Kusta Losimomo dan juga pemukimannya yang kurang lebih itu adalah 106 hektar itu diambil alih oleh pemerintah seperti itu, karena akibat peperangan yang terjadi banyak sekali hak-hak milik yang seharusnya adalah para penderita Kusta Losimomo yang memilikinya, tapi sudah dikuasai oleh bangsa Belanda, dan banyak sekali yang diambil alih oleh mereka. Jadi GBKP juga tidak mampu lagi untuk memenuhi apapun yang mereka penuhi. Jadi ketika penderita Kusta Losimomo atau Rumah Sakit Kusta Losimomo, termasuk pemukiman Rumah Sakit Kusta Losimomo, tidak dimiliki oleh GBKP lagi, pelayanan yang dilakukan oleh GBKP itu juga terhenti di situ. Itu yang menjadi permasalahan pada sekarang ini. Jadi dalam hemat saya bahwa mengapa ketika Rumah Sakit Kusta Losimomo dan pemukiman Rumah Sakit Kusta Losimomo itu tidak lagi menjadi milik GBKP, kenapa menjadi terhenti? Apa bedanya penderita Kusta Losimomo yang berada di Losimomo itu dengan Gelora Kasih? Karena setelah saya lihat bahwa panti asuhan Kristen Gelora Kasih adalah anak-anak dari para penderita kusta di Losimomo. Jadi mereka itu adalah bagian dari Losimomo, tapi mengapa terjadi perbedaan di sini? Apakah hanya karena Rumah Sakit Kusta Losimomo tidak dimiliki oleh GBKP lagi seperti itu? Jadi saya berpikir bahwa ketika saya mengunjungi para penderita kusta, ex-kusta di pemukiman tersebut, mereka sangat merindukan yang namanya pelayanan gereja seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa tidak ada salahnya ketika GBKP atau pelayan Tuhan tetap melakukan pelayanan, baik itu pelayanan secara rohani dan juga motivasi kepada para penderita kusta di Losimomo. Karena mereka sangat merindukan yang namanya pelayanan, mereka sangat mengharapkan yang namanya gereja hadir di kehidupan mereka seperti itu. Janganlah ketika Rumah Sakit Kusta Losimomo tidak dimiliki oleh GBKP itu terhenti sampai situ saja. Jangan karena itu, tapi kita tetap memberikan diakonia. Kita tidak boleh membedakan ini milik GBKP, ini tidak milik GBKP. Harus kita ketahui bahwa Rumah Sakit Kusta Losimomo pernah menjadi bagian dari GBKP seperti itu. Mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dosen, itu banyak sekali kritikan atas misi saya. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Ella Subakti. Saatnya kami berikan kepada dosen penguji yang pertama Dr. Ramli Harahap, kemudian lanjut nanti Dr. John Hotner terakhir, kemudian Dr. Siombing. Nah,
para penguji berilah kesempatan 15 ke 20 menit ya maksimal. Silakan yang pertama. Oke, baik, terima kasih Pak Moderator yang memberi kesempatan kepada kami untuk memberi masukan terhadap tesis yang dikerjakan oleh saudara Ella. Selamat ya kepada Ella, ya sudah sampai pada tahapan mempertahankan hasil kajian tesisnya. Izinkan kami untuk memberi beberapa catatan supaya tesis ini semakin baik. Yang pertama dari judul, di situ dibuat sejarah perkembangan rumah sakit Kusta Lau Simomo. Nah, kalau judul itu harusnya ini capital letter ya, huruf besar. Jadi setiap judul itu harus huruf besar. Lalu subjudul barulah huruf kecil. Nah, di subjudulnya itu saya memberi masukan karena ada kata terhadap di situ 2 kali. Tinjauan historis terhadap sejarah perkembangan rumah sakit Kusta Lau Simomo dalam peningkatan pelayanan GBKP terhadap penderita kusta. Nah, di kalimat kata terhadap kedua lebih baik diganti dengan kata bagi penderita kusta. Itu mungkin jalan untuk soal judul ya. Kemudian saya mau bertanya dulu, tadi penjelasannya sudah jelas, ada persoalan yang terjadi di rumah sakit kusta ini. Persoalan intinya apa yang Ella lihat yang hendak disampaikan menjadi pokok penulisan tesis ini? Apa kira-kira pokok persoalannya yang Ella lihat? Persoalan ini yang ingin saya meneliti adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak, tentang pelayanan GBKP kepada para penderita kusta seperti itu Pak. Jadi tidak ada salahnya saya rasa ketika GBKP mengambil bagian dalam pelayanan kepada para penderita kusta dan ex penderita kusta. Jadi seperti yang dilakukan di Rumah Sakit Arta Medika Pak. Jadi Plastik Sekolah Langkat itu setiap bulannya melakukan pelayanan kepada pasien-pasien yang ada di Rumah Sakit Arta Medika. Jadi saya memikir bahwa ketika kita melakukan pelayanan juga kepada para penderita kusta, itu juga saya rasa tidak salah seperti itu. Dan ternyata ketika saya mewawancarai para ex penderita kusta, mereka juga sangat merindukan yang namanya pelayanan. Karena apa? Sampai saat ini, sampai detik ini, walaupun mereka sudah sembuh, mereka masih merasa sendiri, mereka masih merasa tersisihkan, mereka masih merasa mereka itu berbeda dengan orang-orang normal yang lainnya. Jadi mereka sangat setuju dengan yang namanya pelayanan gereja kepada mereka seperti itu. Oke, itu yang mau saya perjelas. Kalau memang penelitian ini mau menyatakan atau menyampaikan soal bagaimana peran GBKP melayani penderita kusta di Lau Simomo itu, di Rumah Sakit Lau Simomo itu, yang menjadi topik ya, yang menjadi topik, apa kaitannya dengan sejarah rumah sakit ini? Itu kira-kira apa? Pak, jadi kaitannya adalah kalau kita melihat sejarah atau melihat kembali lagi kepada sejarah perkembangan rumah sakit Lau Simomo, kita melihat bahwa para NZP yang bukan masyarakat kalau itu sendiri, mereka juga prihatin, mereka juga melakukan pelayanan kepada para penderita Lau Simomo. Mereka mempelajari budaya mereka mengajari budaya, karena pada zaman dahulu itu kusta itu kayak nggak bisa menjalin rumah tangga. Tapi ketika para Zending datang ke Karo melihat para penderita kusta, mereka menolong mereka melakukan pelayanan kepada para penderita kusta Lau Simomo, mereka mengajarkan budaya. Jadi dulu Pak, ketika
persoalan setelah ada pemukiman, jadi mereka mengalami persoalan ekonomi karena sudah terhenti pengiriman dari keluarga mereka seperti itu, Pak. Jadi di situ para penderita kusta Lushimomo berontak karena tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka dapatkan di pertama kali seperti itu. Tapi ketika sudah diajarkan begini cara bersosialisasi, begini cara runggu, kalau karo itu runggu namanya, Pak. Jadi begini cara melakukan persoalan. Jadi ketika itu terjadi, permasalahan yang kedua yang terjadi ketika terjadi permasalahan sewaktu terjadi peperangan Jepang datang ke Indonesia, mereka sudah tidak berontak, mereka sudah tidak pergi dari pemukiman, tapi mereka melakukan runggu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat untuk menyelesaikan masalah tersebut? Oke. Pak. Jadi saya melihat bahwa ada hasilnya dari pelayanan para jemaat. Oke. Ya, makanya tadi saya pertanyakan hubungan ketiadaan atau kealpaan GBKP di Rumah Sakit Laosumomo ini dengan sejarah. Karena di halaman 10 di identifikasi masalah kau tulis belum ada tulisan sejarah tentang Rumah Sakit Kusta Laosumomo yang lengkap. Itu ya, identifikasi masalah di halaman 10 1.2.1 belum ada tulisan sejarah. Berarti yang menjadi pokok adalah tiada tulisan sejarah yang lengkap tentang Laosumomo. Tapi dalam uraian yang kau jelaskan lebih banyak fokus pada ketidakhadiran pelayan di Rumah Sakit Laosumomo. Nah, apa yang menjadi bukti ketidakterlibatan GBKP di Laosumomo itu ada di halaman 9 di bagian bawah alinea terakhir. Kau sebut begini, saat ini GBKP kurang memperhatikan pelayanan di Rumah Sakit Laosumomo. Hal ini terlihat dari dua syafaat, topik dua syafaat. Itu fakta. Artinya tidak fakta di lapangan. Kalau fakta di lapangan seharusnya ditunjukkan bahwa tidak ada pendeta GBKP ditempatkan di Rumah Sakit Laosumomo. Kedua, tidak ada MOU yang dibuat GBKP dengan Laosumomo. Nah, itu berarti fakta. Kalau ini kan topik doa dalam tahun GBKP penata-layanan itu. Itu yang menjadi dasar penelitian ini. Karena ketidakadaan topik doa, bukan karena ketidakhadiran pelayan GBKP di Rumah Sakit Laosumomo. Dibuktikan dengan tidak ada SK pendeta di sana, dibuktikan tidak ada MOU dengan rumah sakit itu. Maka perlulah diteliti mengapa itu. Nah, itu menurut saya ya. Karena yang menjadi identifikasi masalah belum ada tulisan sejarah yang lengkap. Maka saya tertarik melihat sejarah rumah sakit ini yang lengkap di tesis ini ya. Lalu kurangnya perhatian GBKP, belum jelas bagaimana Rumah Sakit Kusta ini diserahkan kepada pemerintah RI. Berarti ini kan harus dijawab di di tesis ini. Lalu pertanyaannya apa? Bagaimana sejarah Rumah Sakit Kusta di Laosumomo? Itu pertanyaan. Karena tidak ada sejarah yang lengkap, bagaimana sejarah Rumah Sakit Kusta Laosumomo? Kalau sebenarnya saya lengkapi lagi pertanyaannya, bagaimanakah sebenarnya sejarah dan perkembangan Rumah Sakit Kusta di Laosumomo dari dulu hingga sekarang? Itu sebenarnya pertanyaan yang lengkap berdasarkan identifikasi masalah, berdasarkan latar belakang. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana seharusnya peran GBKP dalam pelayanan di Rumah Sakit Laosumomo? Karena tidak ada hadir GBKP di sana. Harus dijawab di pertanyaan di penelitian ini. Lalu ketiga, bukan bagaimana Rumah Sakit Laosumomo diserahkan kepada GBKP pemerintah RI, tapi mengapa Rumah Sakit Kusta Laosumomo itu diserahkan kepada
pemerintah RI. Oleh siapa yang menyerahkan? Apakah GBKP yang menyerahkan atau pemerintah yang mengambil alih begitu? Itu yang dari situ nanti saya akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya. Baru kemudian setelah saya baca tesis ini, saya cari-cari di mana metodologi penulisanmu. Dalam sebuah tesis atau skripsi harus ada metodologi penulisan. Di mana? Di tesis ini. Metode penulisan yang saya pakai adalah deskriptif kualitatif. Ya, itu ditulis di halaman 12. Tapi setelah itu penjelasan apa itu deskriptif kualitatif, bagaimana pengumpulan datanya, bagaimana analisisnya dan hasilnya Halo. tidak dijelaskan. Seharusnya kan di bab 3 dijelaskan. Tapi di bab 3 itu sudah menjadi sejarah rumah sakit Lausi Momo. Iya. Kalau misalnya oke lah bab 3 itu kita buat Jadi, menjadi kapan mungkin bisa? Besok. mengurai sejarah si Lausi Momo itu. Bisa. Maunya Ya, di bab bisa. 2, di bab 1 itu poin 1.7 diuraikanlah lebih dalam tentang metodologi kualitatif deskriptif itu. Misalnya di tesis ini saya akan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Deskriptif berarti kan menggambarkan. Maka saya akan menggambarkan sejarah yang menulis tentang Rumah Sakit Lausi Momo dari berbagai sumber. Ada sumber gereja, ada sumber penulis buku, ada sumber pemerintah, ada sumber ini. Dari sumber-sumber itulah saya akan menganalisa sejarah itu, lalu akan memberikan sejarah lengkap yang holistik tentang sejarah Rumah Sakit Lausi Momo dan perkembangannya. Karena ini kan hendak mencapai tujuanmu kan hendak memberikan sejarah perkembangan Rumah Sakit Lausi Momo secara holistik, karena kau dapatkan di lapangan tidak ada sejarah yang holistik, sehingga tawarannya ialah di tesis ini akan hadir sejarah Rumah Sakit Lausi Momo secara komprehensif, holistik itu. Nah, oke, karena itu nanti bolehlah kau tambahkan penjelasan metodologimu, karena sebuah penelitian harus menjelaskan metodologinya apa. Apalagi S2. S2 itu membedakannya dengan S1 ialah metodologinya. Nanti kalau dilihat orang tesis ini mana metodologinya, nggak ditemukan, hanya satu paragraf dan 3 baris, itu kurang pas gitu ya. Nanti dijelaskanlah nanti bagaimana pengumpulan datanya, bagaimana analisa datanya, lalu bagaimana mencapai hasilnya. Oke, di 3 itu bab 3 saya carilah bagaimana kamu hendak mendeskripsikan Rumah Sakit si Lausi Momo itu. Nah, karena kamu kan menggunakan teori deskriptif, menjelaskan sejarah rumah sakit secara deskriptif. Tapi yang ada di sini tentang penyakit kusta, tentang arti letak sinomo dan sebagainya yang ada. Nah, harapan saya di bab 3 ini saya dapatkanlah deskripsi sejarah Rumah Sakit Lausi Momo menurut GBKP, menurut pemerintah, menurut penulis A, menurut penulis B. Karena ada deskripsi-deskripsi yang tidak holistik tadi, yang tidak komprehensif, masih terpotong-potong dari beberapa informasi yang kau dapatkan sejarah. Baru kemudian ada deskripsi perkembangan Rumah Sakit Lausi Momo menurut ini, karena perkembangannya tidak holistik tadi, tidak komprehensif. Lalu kemudian ada deskripsi peran GBKP di rumah sakit itu. Di awal-awal ada hadir GBKP, lalu akhirnya hilang. Karena apa? Karena sudah diserahkan kepada pemerintah. Harus digambarkan mengapa itu terjadi. Harus dijawab di situ. Karena ini deskripsi ya, digambarkanlah peran GBKP dulu, lalu terputus tahun sekian, karena sejarah ini kan. Lalu akhirnya setelah tidak ada lagi peran GBKP, orang yang di sana yang menderita butuhlah pendeta mereka di sana, GBKP hadir di sana. Mengapa ini tidak ada? Baru muncullah di situ nanti analisa sejarah perkembangan. Dulu rupanya ketika dibuka oleh si Van den Berg, ini dikelola GBKP atau misi. Penderita itu senang, didoakan, ditolong. Tetapi setelah diserahkan pemerintah oleh si ini dengan alasan A, B, C, D, E, ternyata mereka tidak lagi dilayani oleh GBKP.
apalah GBKP di rumah sakit ini. Inilah yang akan saya gali, saya susun di tesis ini. Nah itu di bab 3 seharusnya tampak. Lalu sampai di bab 4, yang ingin saya dapatkan di sini sebenarnya tawaran sejarah yang holistik. Karena di bab 3 sudah kau deskripsikan sumber-sumber dari si ABCDE yang terpotong-terpotong, yang tidak holistik. Maka di bab 4 lahirlah sejarah Rumah Sakit Laos Simomo secara holistik. Karena sudah kau gabung dari berbagai sumber sejarah itu. Bagaimana sejarah perkembangan Rumah Sakit Laos Simomo, bagaimana peran GBKP Laos Simomo yang holistik. Makanya dia ada sih pentingnya keterlibatan GBKP di Rumah Sakit Laos Simomo. Itu di bab 4. Lalu pembaca menemukan hasil penelitian ini. Hadirlah sejarah Rumah Sakit Laos Simomo secara holistik. Karena sudah digabung dari berbagai sumber. Maka nanti saranmu di bagian akhir supaya GBKP pertama membuat MOU dengan Rumah Sakit Laos Simomo supaya hadir GBKP di sana kan. Kalau sudah ada MOU, maka GBKP menempatkan pendeta di sana. Supaya apa? Hadirlah GBKP di situ. Walau itu milik pemerintah sekarang, tapi ditempatkan pendeta khusus menangani orang yang penyakit kusta. Maka kerinduan mereka terjawab. Nah itulah dari saya. Dan mengenai catatan ini sudah saya tulis di sini, nanti saya kasih kepada Ella sehingga bisa ini menjadi catatan perbaikan. Demikian buat saya. Oke, Terima kasih. baik. Sudah menggunakan waktu tepat 20 menit. Dan kemudian penguji yang berikutnya Pak Jan Hotner. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya sudah membaca tesis ini. Jadi ada banyak sekali kesalahan-kesalahan ketik, terutama saya nggak tahu bagaimana komputer atau laptop mungkin yang saudara pakai. Asal pertemuan antara R dengan S itu besar. Pertemuan antara R dengan S dalam satu kata itu pasti besar R dengan S. Gitu ya. Periksa sama saya. Saya nggak tahu apakah ini kena kusta juga. Itu kepanjangannya error. Kalau saya banyak halaman kosong. Iya, halaman kosong bagi saya. Ini kena kusta. Tapi yang jelas setiap ketemu R dengan S. Dia berubah semua dengan huruf besar. Rumah sakit ya, berarti RS itu rumah sakit sebenarnya. Jadi dia jadi RS huruf besar semua. itu. Dia pakai sudah terkontaminasi. Ada banyak sekali, banyak. Tidak hanya satu halaman, tapi berbagai halaman. Coba bayangkan halaman 18. Halaman 18, lihat kan? Halaman 18. Tanda kurung itu kan penyakit yang bersumber. Udah, kemudian di bawahnya, di paling bawah, tersebut. Kok bisa Bapak dapat? Lalu halaman berikutnya, halaman 19. Halaman 19 di paragraf yang di tengah. Yang di tengah Bersihan. misalnya Kebersihan. manusia kurang peduli dengan kebersihan. Ketemu, setiap ketemu dia R dengan S, R dengan S. Rumah sakit. Setiap ketemu betul. Iya. Akhirnya kita takut ini nanti ada apa ini? Kusta yang menjam begitu. Tolong diperbaiki. Kemudian ini daftar
pustaka kita nggak pakai jenis huruf kalibri. Ini kalibri mas. Iya. Kita nggak pakai jenis huruf kalibri. Times Roman. Yang kita pakai itu Times New Roman. Walaupun nanti akan disahkan ya, panduan tulisan dunia itu ada 3 yang diperbolehkan dalam tulisan dunia. Times New Roman, kemudian Cambria dan Latino. Itu yang diperbolehkan. Tapi ya paling umum adalah Times New Roman. Ini bukan Times New Roman. Lalu berikutnya saya nggak tahu apakah memang seperti ini tulisannya kan di halaman 12 untuk uraian sistematika penulisan. Kenapa harus di bold? Lalu kenapa kapital di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, tapi di bab 1-nya ada yang nggak kapital? Ada yang nggak kapital dituliskan. Lalu istilah-istilah yang bukan bahasa Indonesia, jadi bahasa serapan ya, itu dituliskan dalam bentuk italik. Contoh di halaman 9 itu kan perpulungan jabu-jabu. Paling bawah ada perpulungan jabu-jabu. Itu kan nggak apa itu ya, nggak bahasa, itu bahasa serapan ya. Dan beberapa, ini contoh saja, dan beberapa seperti di bab berapa itu jenis-jenis apa obat-obatan itu banyak sekali bahasa serapan yang dari bahasa Karo tapi dituliskan tidak italik, harusnya italik. Lalu penulisan ini sub-sub, jadi dari subnya judul ya. Contohnya 21 kan standar ya. Sebenarnya bukan ini juga masuk ke dalam 21 itu kandas ke kiri ya sebenarnya, nggak seperti ini ya. Dia di paragraf baru seperti ini. Padahal kalau dalam tulisannya itu ya kandas ke kiri ya. Makanya banyak sekali tulisannya tesis ini yang seharusnya bisa satu baris sampai akhirnya 2 karena terlalu ke tengah dia dan nggak tahu apa pendasarannya itu. Sebenarnya nggak ada. Dia kalau masih di contohnya 2 bab 2 lalu 21 itu kandas ke kiri dia. Kemudian kalau bab 2.1.1 itu baru dan tidak selebar ini, sehingga akhirnya kan termakan ini banyak sekali seperti 2.1.2 kan ke tengah sekali dia tipe-tipenya. Apakah, dan dia juga pertanyaan, apakah sudah 2.1 sekian itu masih huruf besar semua? Kan ada panduan tulisan kita itu enggak. Kalau sudah uraian dari 2.1 itu enggak huruf besar semua kan? Apalagi uraian dari uraian kan gitu kan, uraian dari uraian. Seperti di halaman berapa? 51. 2.5.6.2 lagi. Ini kan uraian dari uraian. Lalu bagaimana menuliskan uraian dari uraian? Ini kan uraian bagian dari bagian. Supaya kita lebih tahu yang mana yang memang dia hasil dari uraian dan yang mana yang menguraikan. Tapi kalau ini kan sepertinya agak repot. Saya mau mengulangi pertanyaan dari Pak terkait dengan sebenarnya konsentrasinya penulis dalam tesis ini apa sih? Selain daripada tadi itu kan sejarah perkembangan rumah sakit Kusta Losimo, lalu kemudian ada terkait dengan peningkatan pelayanan. Dari bahasa sederhana penulis sebenarnya apa ya yang menjadi konsentrasi utama tesis ini? Ya, seperti yang saya sebutkan itu konsentrasinya sebenarnya di pelayanan di TKP ya. Perkembangan pelayanan di TKP saat ini, bagaimana mereka atau di TKP tersebut tetap melakukan pelayanan kepada mereka, kepada dari pusatnya atau para ex-pusat.
Tapi yang saya tekankan di sini adalah walaupun sekarang ini tetap diperjuangkan, tidak ada salahnya ketika pelayanan itu tetap dilakukan kepada para penerima pustaka. Seperti itu, Pak. Iya. Jadi dari segi pelayanan. Di pelayanannya. Iya, Pak. Hanya sayangnya kan tidak ada disebutkan oleh pendeta bahwa ada perkembangan zaman yang merubah mindsetnya, mungkin termasuk mindset jemaat atau mindset GBKP sehubungan dengan pergeseran tadi itu, pergeseran sikapnya GBKP terhadap pasien penyakit kusta. Di tesis Anda nggak ada. Contoh seperti ini. Di GKP juga dulu sekolah-sekolah itu sangat tren sekali untuk menjadi sarana penunjang sekolah-sekolah. Sekarang sekolah-sekolahnya GKPS itu hampir setiap tahun itu diliturgikan ya mati lah, nggak ada lagi siswanya Pak kan? Diliturgikan aja, udah gitu tuh kan. Tapi kalau dulu memang terkenal sekali. Bahkan jadi referensi lah sebagai sekolah unggulan. Hanya perkembangan zaman itu yang tidak ada di tesisnya pendeta. Di perkembangan zaman yang berpenyakit kusta itu udah gak masalah lagi. Oh masih kan nggak masalah kalau sekarang karena ada obatnya. Berbeda dengan kalau di mindset yang dulu kan yang sakit kusta itu kan orang takut gitu. Jadi kutuk yang disebutkan di apa itu di tesis Anda kan? Sebagai kutuk lah yang berbahaya lah dan sebagainya gitu. Tapi kan ada perkembangan baru sehubungan dengan itu, bahwa orang sudah memiliki pemahaman yang berbeda dibanding dengan yang dulu. Itu yang nggak ada di tesis ini. Paham maksud saya? Kan ada pergeseran. Jadi kan kita harus jujur juga kasih data. Ada pergeseran penerimaan terhadap penyakit orang yang berpenyakit kusta di masa dulu dengan di masa sekarang. Makanya ketika dulu itu menjadi topik doa, karena memang viral dia dulu. Kalau sekarang kan banyak obat dulu, kan nggak masalah misalnya. Makanya kan udahlah topik doa kita yang lain lah, yang kelaparan aja lah, yang beginilah gitu, nggak lagi kusta. Karena udah ada obatnya. Tuhan sudah dengar doa kita, mungkin seperti itu. Tapi ini hanya persepsi. Tapi karena tidak ada di dalam tesis ini yang menjadi pembanding lah gitu loh, menjadi pembanding, menjadi memberikan informasi bahwa berkembangnya informasi kita itu. Jadi nggak hanya stuck di pemahaman tuh berikan memang kusta, karena itu kita harus doakan gitu. Harusnya jujur di tesisnya ada fenomena baru terkait dengan perkembangan pemahaman tentang sakit kusta. Tapi penulis lah, nggak ada kan itu disebutkan. Hanya tentang yang masalah itu aja gitu. Lalu dibenturkan dengan sekarang ini tanpa ada teori, bahwa itu terjadi karena apa? Karena memang masyarakat atau warga GBKP memang nggak ada lagi begitu takut sakit kusta. Udah ada obatnya. Gitu. Kalau ada itu, mungkin kita bisa punya pemahaman lain terkait dengan ini, ya kan? Kalau setuju, penulis itu ada juga dicantumkan di situ, ditulis juga ya di notulennya. Kemudian yang berikutnya saya nggak tahu apa hubungannya halaman 52. Tapi sebenarnya mulai dari halaman 50 atau sebelumnya itu juga ada ya, halaman 48 itu ada. Banyak itu beberapa halaman itu. Apa hubungannya obat-obat ini bahkan sampai dibuat tabel-tabel dengan teori ini? Silakan. Terima kasih Pak. Di sini saya menjelaskan mengenai sistem kesehatan pada dunia. Jadi dari awal juga di bab 2 bahwa saya menjelaskan tentang keadaan sosialnya, keadaan agamanya, keadaan ekonomi. Jadi di halaman 48 dan seterusnya di sini saya menjelaskan tentang bagaimana para zaman dulu masyarakat Karo menghadapi masalah
berbicara mengenai masalah kesehatan seperti itu. Ya, ini kan di bab 2 ya, soal teori-teori. Kalau saya sih supaya proporsional ya, ini kan terlalu banyak. Padahal ini bukan sorotan utama. Ini kan hanya iklan aja, sekilas saja. Kalau di dalam tulisan ini hanya sekilas saja. Kalau boleh kan nggak usah terlalu seperti ini mendominasi. Coba ya kan berapa halaman ini kan? Kalau di Ngici Pondi seperti ini, contohnya Ngici apa? Gimana namanya? Ngici Pondi kan sebenarnya kan sedikit ya, hanya sedikit informasi. Memberitahukan bahwa ada budaya Karo yang memang untuk mengobati ini modelnya. Tapi ketika sampai ke Raleng Tendi itu kan, lalu ada contoh-contohnya banyak itu. Sepertinya terlalu mendominasi nih informasi ini sampai ke halaman 57, mulai dari halaman 52. Kalau boleh kan supaya proporsional ya, dan ini bukan bagian dari yang utama, dikurangi dong nggak apa. Bahwa ada dulu penyakit gigi, obatnya ini buat sama nenek moyang orang Karo itu. Ada penyakit ini, epilepsi, obatnya ini. Artinya sudah ada dulu memang kearifan lokal yang dipakaikan untuk merawat kesehatan. Tapi kalau sampai, kecuali kalau Anda buat ini tampilan, kok tampilan lain sih, supaya dia tidak mendominasi tulisan ini. Oh ini halaman 9, sebelumnya R dengan lalu selanjutnya yang terkait dengan narasumber wawancara. Saya sih meminta menganjurkan kalau boleh kan, ini kan kalau sudah menanyakan sesuatu itu orang-orang itu kan orang-orang pilihan. Ini kan Anda pakai juga sumber data itu dari hasil wawancara kan. Cuman nggak ada disebutkan, saya nggak tahu apakah di mana itu. Contohnya Anda wawancara dengan Riani Burgiti, itu kan ex penderita kusta kan itu ya. Lalu kemudian Sadakata Ginting, nggak ada data yang terkait dengan siapa mereka ini sehingga kita percaya sama omongan mereka. Karena saya takut juga itulah contohnya data yang Anda pakai itu. Katanya ada pendeta GKPS yang kan ini ya di halaman berapa? 98. Siapa ini? Ada memang pendeta kita yang saya kusta akhirnya gila. Apa nih? Meninggal. Depresi. Itu yang mau saya informasikan bahwa setiap data itu kalau dia valid dia kan, yang memberikan informasi itu valid, itu kita percaya. Tapi kalau datanya nggak valid, sementara itu Anda tuliskan, takutnya nanti ada keberatan dengan data-data yang Anda sebutkan di tesis ini. Jadi ini yang tulisan ini yang Anda bertanggung jawab kan ini. Dan ini wawancara saudara kan dengan siapa? Pertua Jonathan sendiri. Keluarga dari ex penderita kusta, dia sekarang tinggal di pemukiman itu. Beliau yang mengatakan bahwa pernah ada pendeta berkesalani dari GKPS yang melayani kepada penderita kusta, dan ketika dia melayani dia menderita kusta dan dia Padahal masih hidup loh di sana ini. Iya, jangan sampai. Karena ada sumber ya, siapa? Tapi nggak tahu lah, karena Mbak Spaya lebih senior dari saya yang dikenal dengan dari KPS. Saya nggak tahu ini. Artinya gini loh, kan Anda kan menuliskan ini nanti akan banyak dibaca orang. Lalu kemudian ketika ini nggak valid, itu yang berbahaya. Ini tulisan ilmiah. Tapi tulisan ilmiah yang tidak valid datanya bahaya. Karena Anda pakai metode wawancara. Wawancara kepada siapa itu harus valid. Nggak ada pula informasinya.
di sini kan. Nanti kalau ada orang di KPS, ayo coba tanya dong siapa yang di Jonathan sendiri ini. Lalu dia bilang, enggak ada aku bilang itu sama apa? Sama si Ella, enggak ada aku bilang itu. Makanya pada data di sini tentang siapa dia gitu. Biasanya seperti itu. Ini ada cara-cara penelitian masyarakat. Salah satunya seperti itu model. Kita kasih informasi jelas tentang narasumber kita. Tapi itu contoh dari bagaimana Anda menguraikan sebuah informasi diisi, ini isi loh, diisi dari tulisan ilmiah Anda. Dari saya itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, terima kasih Pak Jan Hotner. Sekarang kepada Pak Batara Samubing. Silakan 15-20 menit. Terima kasih Pak Sebayung. Ya. Kepada siapa nih? Si Ella Angelina Surbakti ya. Saya sampaikan dulu metode penulisan ya Pak Ella ya, agar diperbaiki nanti itu semua ya. Coba lihat dulu daftar pustaka. Sudah? Sudah, Pak. Nah, coba lihat itu bab 2. Ada bab 2. Ada, Pak. Nah, ada bab 3. Ada, Pak. Nah, yang saya lihat di sini, kenapa kamu di bab 2 itu daftarnya semua huruf besar? 21 huruf besar, 23, 24 semua huruf besar. Baru bab 3 ada huruf besar, huruf kecil. Kok nggak sama apamu itu? Font yang kau pakai untuk semua judul itu kok beda-beda, kenapa? Saya nggak tanya, nggak saya katakan perbaiki. Saya tanya kenapa? Jawab yang saya tanya. Saya perlu mengerti tentang sistematika tulisan. Ini nggak masalah sistematika, masalah huruf loh. Kenapa ada huruf semua huruf besar, kemudian ada huruf kecil, nggak sama gitu di judul-judul seperti itu. Makanya saya jadi bertanya, kenapa beda-beda ini penulisannya? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sana? Apa? Silakan Ella Rom. Siapa Ella? Kurang pengertian? Iya. Ya kan ada katalog, semua ada pertanyaan sebelum ditulis supaya dimengerti, iya kan? Nah jangan suatu tujuan seperti ini nampak yang harus diperbaiki, yang hal-hal yang sangat menonjol gitu ya kan? Itu mesti kita lihat kerangka tulisannya aja, belum kita lihat isinya. Nah coba lihat lagi kata singkatanmu, udah semua. Itu daftar singkatan itu benar kau buat itu menurut Alkitab? Kejadian Muhammad semua itu? Sudah, Pak. Yang benar kau ini. Coba cek Alkitabmu. No, ini kau Alkitab. Ya kan? Seperti juga kejadian. Nah, itu kan kejadian pertama kan? Kalau kamu itu kejadian titik itu ada, enggak kejadian itu tanpa titik. Baru singkatannya apa? Ini semua tanpa titik kau buat. Nah, hal-hal kecil seperti itu sangat nampak bertolak belakang dengan apa yang dikatakan dalam daftar singkatan Alkitab. Iya kan? Itu juga salah itu semua apa? Ella ya? Membuat singkatan itu harus jelas. Apa singkatannya itu? Jadi jangan hanya kita buat menurut mauan kita aja ya. Nah, coba lihat lagi. Ini hal-hal yang harus mesti dalam metode penulisan. Lihat dulu halaman 11 mengenai tujuan tulisanmu. Berapa tujuan tulisanmu? 4. Nah, tujuannya 4, manfaatnya berapa? Manfaatnya 3. Loh, kok bisa berbeda? Tujuannya aja sudah 4, kenapa manfaatnya jadi 3? Kok jadi kecil? Berbeda dengan tujuan. Kamu menulis tujuannya 4, ya kan? Setelah ditulis manfaatnya jadi 3, ya? Enggak seragam kan? Nah, itu juga perhatikan, itu harus sama. Bisa ya lah? Bisa, Pak. Nah, lihat lagi daftar sistem bersama coba lagi, halaman 12. Bab 1 itu kau baca apa? Pendahuluan. Iya, Pak. Nah, itu hurufnya huruf kecil kan?
Tapi karena bab 2 juga besar semua itu, hitam lagi gua itu. Apa bedanya ini? Iya kan? Nampak nggak itu? Hitam lagi gua buat. Iya, bab 1 nggak ada hitamnya, hanya pendahuluan. Setelah itu semua latar belakang, pembatasan masalah huruf kecil. Tapi masuk ke bab 2 semua huruf besar, semua hitam. Nah, ini juga jadi timbul pertanyaan. Kenapa seperti itu? Kok beda-beda? Kalau nggak berbeda nggak masalah. Ini kok berbeda-beda. Berarti kamu mengikuti pola yang sudah digariskan dalam katalog atau penulisan. Bisa? Nah, inilah kau apailah ya. Hal-hal yang harus diperbaiki. Apa lagi ya? Baru kata di mana Ella itu selalu kau gabung, ya jangan digabung kata di mana, itu harus dipisah. Udah ada beberapa saya tandai di sini, nanti kau perbaiki aja ya kata di mana itu nggak boleh digabung. Baru coba lihat lagi Ella halaman 29. Kusta dalam PB ada? Sudah? Halaman 29. Apa itu? Pelayanan kepada penderita kusta di PB sudah? Nah, coba baca kayak pertama dalam Matius. Dalam Matius 8 ayat 2 dikatakan bahwa banyak orang mengikuti Yesus. Cukup. Nah, kalau dalam kalimat nas itu mulai disingkat mat, harus tulis lengkap Matius. Dalam kurung baru disingkat. Ya, itu hanya masalah penulisan itu ya. Supaya seragam nanti kau ikuti ya. Baik. Itu masalah-masalah penulisan yang harus diperhatikan. Nah, coba lihat halaman 102. Sudah? 102. Sudah dapat? Sudah, Pak. Saya baca kalimat paling atas, kuasa roh Allah ya. Kuasa roh Allah melalui Tuhan Yesus juga diberikan kepada jemaat pertama di Yerusalem, yaitu menyembuhkan penyakit. 2 Korintus 12 ayat 9. Nah, cukup. Itu 2 Korintus itu kau buat Romawi atau Latin? Duanya. Romawi. Apa memang seperti itu di tempat lain? Ikut Romawi atau angka Latin? Romawi. Memang. Di mana tempat lain kau buat Romawi? Coba tunjukkan sama saya. Karena aku lihat di singkatanmu itu nggak ada, hanya kor kau buat, nggak ada 1 Korintus 2 Korintus nggak ada. Jadi saya lihat bandingannya loh, ada ya. Kemana ini gitu ya kan? Saya lihat singkatanmu ada kau buat 2 Korintus atau hanya Korintus? Korintus, Pak. Apa ada surat Korintus? Mana ada di kitab surat Korintus? Yang ada 1 Korintus, 2 Korintus, ya kan? Jadi Alkitab Korintus ini apa ini? Kota atau apa ini? Nah itu juga perbaiki apa singkatan? Karena aku lihat di singkatanmu nggak ada 1 Korintus 2 Korintus. Yang hanya kor gitu aja ya kan? Iya, Pak. Nah, bisa kau perbaiki apa, Ella ya? Nah, sekarang kita masuk kepada isi ya. Nah, saya mau bertanya, kenapa orang Karo waktu itu dalam menghadapi penyakit kusta mereka ungsikan dia dari desa, Bagaimana, Pak? dikucilkan gitu. Kenapa? Karena para masyarakat Karo menganggap bahwa para penderita kusta itu terkena tulah, Pak, terkena kutuk, dan mereka itu adalah orang yang terkena dosa seperti itu. Jadi mereka itu dianggap orang-orang yang sangat berdosa. Jadi mereka harus dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Enggak tepat nampak alasan sangat berdosa. Apa sudah mengenal dosa rupanya nenek moyangmu dulu? Apa sudah mengenal dosa rupanya nenek moyangmu dulu sehingga mereka dikatakan berdosa? Istilahnya sekarang seperti itu, Pak. Enggak, karena takut menular, bukan karena dosa. Mana ada mereka takut dosa itu? Enggak dikenal mereka dosa itu dulu. Karena menular, agar jangan menular maka dikucilkan. Kenapa? Mereka belum tahu mengobati. Nah, kalau karena dosa, apa
sebenarnya waktu kita belum mengenal agama Kristen sudah mengenal dosa? Sehingga mereka dianggap itu dosa. Coba kau lihat. Karena dosa itu karena takut menular, karena belum dapat ditemukan obatnya. Pertama karena tulah tadi Pak, Hmm. yang kedua karena dari tadi, Pak. Apa itu tulah? Kenapa kau sudah pakai tulah? Tulah itu kena hukuman Pak. Apa? Sekarang terkena hukuman yang jarang atas apa yang mereka lakukan, Oh. kesalahan yang mereka lakukan, jadi mereka mendapat hukuman dari Tuhan. Mereka menganggap bahwa mereka itu adalah orang yang melakukan kesalahan yang sangat fatal, sehingga mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan, yaitu penyakit kusta. Jadi penyakit kusta itu adalah penyakit yang menular, sama seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa ketika para masyarakat Karo menganggap bahwa itu adalah menular, mereka harus dikucilkan, dijauhi oleh masyarakat setempat, Dijauhi. Dengan harapan supaya apa? supaya mereka tidak terkena penyakit kusta juga. Supaya nggak menular kan? Nggak terkena. Nah, jadi kalau kau perhatikan bagaimana masyarakat dulu mengucilkan seperti itu, bagaimana kau lihat praktik di Alkitab PL dan PB terhadap penyakit kusta? Kalau pelayanan PB dan PL, kalau PL itu mereka itu pelayanannya melalui proses menyelam 7 kali di sungai Jordan, sama seperti yang dilakukan Nabi Elisa kepada Panglima Naaman. Ketika itu Panglima Naaman disuruh menyelam 7 kali di sungai Jordan. Kalau di PB itu lebih ke mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, tapi ketika dilakukan pelayanan itu mereka yang terkena penyakit kusta itu dilakukan upacara pentahiran. Jadi mereka diperiksa oleh imam dan membawa 2 ekor burung. Jadi 1 ekor burung disembelih, di air mengalir, dan darahnya itu ditampung dan dicampur dengan kayu aras, kain kirmizi, dan hisop. Jadi burung yang masih hidup itu dimasukkan ke dalam darah tersebut dan diterbangkan. Jadi ketika itu disuruh juga membawa 2 ekor kambing jantan dan 1 betina. Apa lembu? Kambing? Lembu atau kambing? Loh, kok lembu atau kambing? Jelas dulu, kambing atau ada lembu dulunya di Israel dulu? Jangan lari-lari kau. Di sini ada lembu. Domba. Tapi kalau tadi kambing, lembu ini jelas dulu. Lari-lari kau. Izin Pak. Nah. Kambingnya tombe. Nah. Domba Pak. Domba. Jantan. 2 domba jantan dan Tadi ulang tadi. 1 betina. Apa? Domba jantan dan Hah? domba betina. 2 ekor domba jantan dan betina. Dua-dua, masing-masing dua-dua. Enggak Pak. 1 betina, Hah. 2 jantan. Kenapa dipilih harus berbeda kelamin? Karena dulu itu yang jantan itu dianggap lebih mulia, lebih memiliki nilai Ah. dibanding yang betina. Dari mana kau dapat jelasan ini? Lebih bernilai yang jantan daripada perempuan. Kau jangan ciptakan kelasanmu sendiri. Di mana itu ada tertulis kalau domba jantan lebih bernilai daripada domba betina? Kalau lebih bernilai ngapain diikutsertakan yang betina? Yang jantan aja lo dua-dua. Ini kalau kata tambah tafsiranmu. Coba tunjukkan sama saya mana buku yang kutip mengatakan itu, bahwa domba jantan lebih bernilai daripada domba betina. Ada Ella? Ada nggak? Nah, kalau dulu ada seperti kena kusta orang Pak kalau begini. Iya kan? Kok Nah, coba sekarang terangkan sama saya, apalah relevansi dari perlakuan atau tindakan kepada orang penyakit kusta di PL dan di PB ini kepada apa yang dipraktekkan oleh rumah sakit di Laos Momu ini? Apa relevansinya coba kau lihat? Eh, Terangkanlah dari segi sejarahnya. Kenapa kau bahas PB?
Apa hubungannya kepada rumah sakit Lais Momo ini? Terima kasih Pak. Dari pelayanan yang dilakukan di PL dan PB, bahwa ketika di PL dan PB itu melakukan pelayanan kepada penderita kusta, khususnya di PB, bahwa Yesus benar-benar mengasihi orang-orang penderita kusta. Jadi di situ saya ingin melihat bagaimana sejarah gereja, bahwa para NZG juga melakukan pelayanan kepada para penderita kusta sama seperti Yesus juga memberikan pelayanan, mengasihi mereka, melakukan mereka itu sama seperti manusia yang lainnya. Gitu, Pak. Melakukan pelayanan yang sama seperti Yesus juga memberikan pelayanan kepada penderita kusta. Jadi apa pelayanan apa yang kau katakan? Pelayanan yang memberikan Yesus, bahwa orang-orang sekitar pada saat itu menjauhi orang-orang penderita kusta, tapi Yesus sama sekali tidak menjauhi orang-orang penderita kusta, sama seperti para NZG yang melayani para penderita kusta pada saat itu. Mereka tidak sama sekali menjauhi para penderita kusta, tapi melakukan pelayanan yang sama seperti Yesus melayani penderita kusta. Ada kau sebutkan itu relevansinya? Nah jadi gimana? Ada kau sebut atau nggak? Kau tulis? Itu saya lihat ada apa relevansinya? Karena kau buka dari Alkitab. Beginilah Alkitab memperlakukan orang-orang sakit kusta. Beginilah Tuhan memperlakukan orang sakit kusta. Apakah mungkin para pendeta ini memperlakukan sakit kusta dan karo tanpa berkoneksi dengan apa yang dilakukan Yesus? Itu harus tanpa, ya kan? Nah ini nggak ada. Saya lihat bagaimana hubungannya. Kau hubungkan dengan tindakan GBKPI yang dilakukan oleh para misionaris lewat rumah sakit Lau Si Momo. Bagaimana bersikap kepada orang-orang yang sakit kusta, ya kan? Nah itu juga saya lihat sangat miskin waktu kamu buat kesimpulan dan saran relevansi. Saranmu hanya bicara tentang sakit kusta. Padahal kan kalau kita bicara dari Lau Si Momo, itu karena masyarakat mengucilkan penyakit yang belum bisa diatasi, yang belum diketahui cara pengobatannya. Agar mereka jangan disiksa, seperti pepatah mengatakan, sudah jantung ditimpa tangkal lagi, sudah sakit, bahkan ada yang dibakar, kau bilang lagi, istrinya, kan luar biasa sebenarnya itu, dikucilkan, dibakar. Makanya kepada penyakit-penyakit yang belum kita ketahui, jangan bertindak kejam. Kalau kusta nggak lagi masalah sekarang, tapi bagaimana relevansi dengan penyakit yang belum diketahui cara pengobatannya? Penyakit apa sekarang itu? Harus ke sana kau tarik. Karena kusta hanya suatu kasus. Bagaimana Alkitab dan GBKP memperlakukan orang-orang yang dikucilkan, yang disisihkan karena belum tahu mengobatinya. Apalah penyakit sekarang di zaman sekarang ini yang terjadi di masyarakat seperti itu, mereka dikucilkan karena belum tahu mengobatinya. Yang distigmatisasi, dikucilkan. Mungkin nggak dikucilkan dari segi jarak, tapi dikucilkan dari segi apa? Tempat. Enggak mungkin kau tarik hanya kepada kusta sekarang. Enggak, itu udah gak relevan. Karena kusta gak masalah lagi sekarang. Ya kan? Nah harus kau tarik ke sana apa? Kalau enggak nanti buntu dia dalam relevansi. Kenapa? Oh, kusta gak masalah lagi sekarang. Tapi dulu masalah. Sekarang masalah apa? Yang dikucilkan dari tengah masyarakat. Sehingga kau lihatlah relevansi historisnya itu. Jadi kita gak hanya melihat satu penyakit dulu, penyakit itu sama sekarang. Itu nanti nggak sampai relevansinya. Coba saya tanya kau, apa penyakit yang sekarang kita dikucilkan masyarakat? Covid. Mana lagi Covid? Itu kan berapa musim? Apalah. Nah itulah makanya harus renungkan. Suatu kota mencari hubungannya kepada saran, sehingga kau nanti bisa memberi saran kepada gereja, STT, pendeta bagaimana menghadapi penyakit-penyakit yang ditakuti dan akhirnya kucilkan. Nah, orang-orang ODGJ itu banyak dikucilkan itu. Iya kan? Dikucilkan. Bahkan karena dikucilkan dilepas, takuti orang. Bagaimana menghadapi seperti itu? Baru kemana? Orang-orang narkoba dikucilkan enggak?
Kuskanlah di satu tempat, ya kan? Nggak pernah dikunjungi. Itu juga bagaimana perlakuan kita terhadap itu. Jadi jangan hanya tarik pada kustanya saja. Satu jenis penyakit itu. Sehingga kita jadi miskin kepada relevansi sekarang ini. Bisa, Ella? Bisa, Pak. Oke Pak, itu aja selesai. Terima kasih. Oke, Pak Tara sudah mengatur waktu 22 menit. Udah lewat 2 menit ya? Dapat. Nanti ada yang kurang dari 20. Oke, kita beranjak kepada pembimbing ya, Dr. Muhammad, silakan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak yang berbelajar, Bapak moderator. Karena Ada yang itu, masuk kok ada yang nggak terpelajar ini? karena terpelajar itu Pak, begitu, gitu di apa, dia dari rektornya KM. Oh iya ya. Iya, Bapak-Bapak yang berbelajar. Jangan terkena Bapak, ya Pak moderator, Pak penguji 1, penguji 2 dan penguji 3. Jadi begini Bapak-Bapak, saya berterima kasih lah. Pasti lebih banyaknya yang akan Bapak kritik tadi, cuman Bapak tahan-tahan itu yang dalam pikiran saya. Karena memang ada masalah satu mengunjungi rumah sakit kusta, Ella tidak diizinkan begitu. Jadi saya hubungi pendeta yang noranya istrinya bekerja di sana dulu, baru-baru ini pindah, pendeta Bahagia. Oh gitu Yang kan. sekarang mengajar di sini. Kenapa Bang nggak dikasih si Ella, vikaris Ella masuk ke rumah sakit kusta? Perkiraan Nora dugaannya takut ditanya soal keuangan. Padahal kita mau meneliti sejarah. Si Ella mau meneliti sejarah. Jadi sebenarnya nggak saya beritahu Ella soal itu. Jadi Ella sebenarnya wawancara itu kamu harus buat Ella tanda bukti wawancara mana.